Halo minasan, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar sobat rekap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kasus misteri perburuan harta karun peninggalan keluarga Kobayakawa yang katanya bisa membeli seluruh wilayah Jepang. Pemegang kunci harta karun tersebut adalah seorang gadis bernama Kimiko yang awalnya tidak tahu mengapa buku catatan peninggalan kakeknya yang hanya berisi teka-teki bergambar tiba-tiba ada yang berusaha merampasnya saat Kimiko sedang berkeliling kuil Sonin. Dari sinilah detektif Boy bertemu Kimiko sehingga kasus ini diselidiki oleh Kogoro Mori. Sebelum ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu padamkan tombol merah, like juga bila suka video ini dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. Arigato gozaimasu. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi cemilan buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKP. Sinawal cerita Detektif Conan episode ke-518 sampai 519 nampak di sebuah kuil bernama Sonin. Kuil kuno bersejarah. Di sana terlihat detektif Boy, Ran dan Sonoko. Ternyata Ran dan Sonoko pergi ke sana untuk tugas resum mata pelajaran sejarah dan Ran mengajak detektif Boy supaya lebih ramai. Di saat Mitsuhiko menjelaskan berbagai sejarah bangunan di kuil, tiba-tiba seorang wanita berteriak. Tentu saja hal ini membuat detektif Boy bergegas ke sumber suara. Mereka memperkoki seorang wanita yang sedang dirampok oleh pria berkacamata hitam. Untungnya wanita itu selamat dan si pria melarikan diri menggunakan mobil. Scene berganti di kantor detektif Mori. Wanita yang hampir dirampok ini bernama Kimiko. Ternyata yang mau dirampas darinya adalah sebuah buku peninggalan kakeknya. Menurutnya sangat aneh. Untuk apa pria itu berusaha mengambil buku usang tersebut yang isinya hanya teka-teki bergambar. Oleh sebab itu, Kimiko meminta bantuan Kogoro untuk menyelidikinya. Mendengar kata teka-teki membuat detektif Boy penasaran. Conan sendiri nampaknya menyadari sesuatu dari bekas robekan yang sebelumnya ditarik paksa oleh pelaku. Dan ternyata itu sebuah kertas berisi kalimat 30 November dengan cahaya senja yang menerangi harta karun sebenarnya. Pecahkan teka-teki rubah. Mendengar kata harta karun, Kogoro pun semakin bersemangat. Lalu bertanya mengenai kakek Kimiko. Apakah sewaktu masih hidup pernah berkata mengenai harta atau sejenisnya? Kimiko pun bercerita bahwa kakeknya memang pernah berkata, "Aku sebenarnya punya harta yang bisa untuk membeli seluruh tanah negeri ini." Sontak Kogoro maupun detektif Boy takjub dengan jumlah harta itu. Genta sendiri membayangkan berapa banyak belut goreng yang bisa dia beli dengan harta sebanyak itu. Lalu Conan menemukan petunjuk lain di dalam buku catatan. Terdapat gambar rubah, ikan koi, dan petakan parit. Tertulis, beri makan rubah dengan ikan koi. Ini jelas semacam teka-teki, mengingat kakeknya Kimiko suka teka-teki. Kimiko nampaknya teringat mengenai ikan koi ini ada di kampung halamannya. Kogoro pun bertanya di mana rumah Kimiko. Kimiko menjawab daerah Suwano. Kogoro pun menyimpulkan, besok itu tanggal 30 November. Itu artinya besok kita harus ke Suwano. Di saat itu Ran berkata, di jam malam seperti ini akan sulit mendapatkan tiket kereta untuk ke sana besok pagi. Di saat itu Sonoko berkata, tenang saja, dengan reputasi dan koneksi keluargaku aku bisa membantu membelikan tiket ke sana. Nah, ternyata di dekat kantor detektif ada pria berkacamata yang masih memata-matai Kimiko.
dan melaporkan keadaannya ke bosnya. Bosnya menyuruh untuk terus mengawasi pergerakan Kimiko. Singkat cerita, keesokan paginya, mereka berangkat naik Shinkansen menuju Suwano. Di saat itu, Kimiko bercerita mengenai teka-teki lain dari kakeknya, yaitu berapa biaya yang harus dibayar untuk mengirim surat ke masa depan. Namun Kimiko tidak diberitahu jawabannya. Kakeknya hanya tersenyum waktu itu. Sesampainya mereka di stasiun kota Yamaguchi, mereka masih harus melanjutkan perjalanan dengan kereta lokal untuk menuju Suwano. Di saat itu, seorang pria yang mengaku bernama Shigeru menyapa Kimiko dan mengajak untuk pergi bersama menuju Suwano. Mereka ini teman masa kecil. Ketika Shigeru menelpon bahwa dia hanya butuh tiket untuk 9 orang, Haibara dan Conan menyadari liontin yang dipakai Kimiko pada tasnya maupun yang dipakai Shigeru di lehernya masing-masing memiliki inisial. Kimiko berinisial KK, sedangkan Shigeru berinisial Eti. Itu artinya Shigeru menggunakan nama samaran saat memperkenalkan diri kepada yang lain. Di saat naik kereta, nampaknya bangku penumpang penuh. Kogoro memuji Shigeru yang bisa membeli tiketnya. Shigeru berkata, dengan reputasi dan koneksiku itu hal yang mudah. Pernyataan ini mirip seperti yang dikatakan Sonoko. Dari sini Conan mulai curiga kalau Shigeru bukan pria dari keluarga kalangan biasa. Sesampainya di Suwano, mereka dijemput supir keluarga Kimiko bernama Kikawa. Di saat itu Conan dan Kimiko melihat kampanye seorang calon dewan bernama Takahashi Hisami dan sempat mendengar warga yang ngegibah anaknya Takahashi yang seorang berandal bernama Atsushi. Scene berganti, sesampainya di halaman rumah kediaman keluarga Kimiko, terdapat kolam ikan koi di sepanjang tepian rumah itu. Lalu mereka bertemu ibu Kimiko yang bernama Hideko. Hideko menjelaskan bahwa semalam ada pencurian di rumahnya itu dan sudah jelas tujuannya kemungkinan buku catatan kakek Kimiko. Oleh sebab itu, Hideko meminta tolong Kogoro untuk menyelidikinya. Di sini juga terungkap bahwa daerah Suwano mengalami keterpurukan sejak pemerintahan usai Perang Dunia. Politisi mengincar harta era pasca perang. Ada rumor bahwa harta karun peninggalan keluarga Kobayakawa bisa memulihkan bahkan memajukan Suwano melebihi kota Tokyo. Nah, di saat Genta memakan cemilan kue lapis legit yang dibalut kertas, Conan memperhatikan Genta yang melipat kertas itu usai memakan lapisnya. Hal ini menginspirasi Conan, sehingga Conan meminta kopian gambar rubah yang dipegang Mitsuhiko, lalu melipatnya secara diagonal di garis parit yang membatasi ikan koi sehingga garis paritnya menyatu dan terdapat tulisan Inari yang tersembunyi di puncak. Mereka pun pergi ke sebuah kuil bernama Inari. Ternyata kuil ini penuh dengan patung rubah. Ketika berkeliling mencari maksud Inari yang tersembunyi, Conan pun berhasil menemukan patung rubah yang tersembunyi di belakang kuil utama. Dan saat Mitsuhiko menggeser patung rubah bagian tengah, ditemukan botol berisi kertas. Saat diambil, kertas itu ternyata peta Hagi di masa lampau. Di peta itu terdapat tulisan, refleksikan istana pada mata kucing, lihat di bawah tikus. Dan ketika Conan mencari di buku catatan, dia hanya menemukan gambar kucing. Mereka pun memutuskan pergi ke Hagi. Sesampainya di Hagi, Kogoro menemukan plat cetak di jalan bernama Nekonocho alias jalan kucing. Kata Kikawa, plat jalan itu ada di semua persimpangan daerah Hagi karena daerah ini merupakan tempat peninggalan atau warisan bersejarah yang dijaga keutuhannya. Saat mereka mampir ke rumah gapura utama dan detektif Boy menanyakan mengenai harta karun, penjaga di sana menyatakan cerita harta karun itu memang pernah ada. Katanya tersembunyi di ruang bawah tanah daerah itu berupa kepingan koin emas. Tentu saja hal ini membuat mereka semakin yakin dan meneruskan pencarian. Namun ketika keluar gapura dan berhenti untuk berpikir maksud teka-teki refleksi mata kucing, tiba-tiba Kimiko dan Mitsuhiko yang memegang buku catatan berteriak karena diserang pria berkacamata hitam. Di saat itu Haibara bergegas mengambil kunci mobil mereka, namun justru tertangkap.
Mitsuhiko segera melempar buku catatan yang dipegangnya. Lalu terdengar suara, "Pak polisi, sebelah sana." Hal ini membuat para pria berkacamata hitam segera kabur. Conan yang berusaha mengejar dengan skateboard tersungkur usai melaju di turunan dan tersenggol mobil pelaku. Untungnya Conan tidak mengalami luka serius, hanya goresan. Conan juga menduga orang yang tadi berteriak "Pak polisi" adalah Shigeru. Lalu tak lama pelaku menelpon Kikawa menggunakan ponsel Kimiko. Pelaku mengancam keselamatan Kimiko dan dua anak yang diculik apabila tidak segera menemukan harta karunnya dan melarang melibatkan polisi. Akan tetapi setelah telepon ditutup, Kogoro menyuruh Kikawa untuk menghubungi polisi apapun resikonya. Di saat itu Conan menerima buku catatan yang diambil Ayumi saat dijatuhkan oleh Mitsuhiko dan menyadari adanya pola kucing di peta. Dan nyatanya saat meletakkan peta secara terbalik dan membuat pola kucingnya sejajar, terdapat lubang di tengah badan kucing itu yang menunjukkan sebuah lokasi. Lalu Kogoro menanyakan di mana lokasi itu kepada Kikawa. Mereka pun bergegas ke sebuah kuil bernama Ensei. Di kuil tersebut mereka harus memecahkan kata "lihatlah" di bawah tikus. Awalnya Kogoro dan Detektif Boy menemukan patung moncong yang menganga dan tikus di pinggiran kuil. Namun ternyata tidak ada satupun dari kedua hal itu yang menyimpan sesuatu, alias tidak ada apapun di sana. Di sisi lain Conan menemukan monumen kuil yang bagian atasnya merujuk pada kata tikus yang diubah ke kata kana. Dan di bawahnya terdapat lubang. Ternyata ada botol yang disembunyikan di sana. Botol itu berisi sebuah kertas halaman dari buku catatan yang disobek. Conan pun meletakkannya. Lalu tertulis, "Susunlah sebuah peta dari gua tempat tinggal Kappa." Kikawa menyatakan tempat tersebut hanya ada satu di Hagi, yaitu Gua Akiyoshi. Dan saat mereka berkeliling gua, Conan langsung menyadari beberapa spot tempat di dalam gua itu sesuai dengan singkatan yang ada di buku catatan. Sehingga Conan menyusun setiap spot tempat berdasar urutan dari pintu masuk gua. Sehingga kini mereka mendapat peta menuju titik harta karun. Mereka bergerak sesuai teka-teki tiap spotnya. Namun di spot tengah peta mereka justru keluar dari gua. Dan teka-teki selanjutnya berupa kata naga kembar. Di saat itu Conan meminjam ponsel Kikawa. Namun Conan hanya membukanya sebentar lalu mengembalikannya. Kemudian bertanya mengenai air terjun kembar. Kikawa tahu ada air terjun kembar di dekat pegunungan. Mereka pun pergi ke sana. Namun hanya ada bebatuan di seluruh area dekat air terjun. Hari sudah sore dan sinar matahari mulai redup. Conan pun melihat bentuk rubah dari bayangan bebatuan. Dan bayangan ini menunjuk ke sebuah batu, di mana batu ini tengahnya ada pecahan cermin. Kogoro pun menggeser batu itu. Nyatanya ada jalur masuk seperti gua. Mereka pun masuk ke dalam, akan tetapi jalurnya bercabang. Conan yang mengamati peta menyatakan arahnya belok kanan 3 kali, lalu belok kiri 2 kali untuk mencapai tanda X. Di saat itu Kikawa mengulang petunjuk Conan dengan suara keras, namun Conan mengabaikannya, sehingga mereka bergerak hingga lokasi terakhir dan menemukan kotak harta karunnya. Di saat kotak itu diambil Kikawa, tiba-tiba pelaku muncul membawa Kimiko, Haibara, dan Mitsuhiko. Mereka meminta pertukaran. Conan pun membius Kogoro dan memulai deduksi. Conan menyuruh Shigeru keluar karena jelas sejak awal dia sudah ikut mengintai. Sebenarnya Shigeru ini hanya nama alias. Conan berhasil mengetahui nama aslinya yang berinisial Eti saat di depan stasiun melihat kampanye seorang calon dewan yang bernama Hisami Takahashi. Dari nama tersebut, Conan menyimpulkan nama asli Shigeru adalah Atsushi Takahashi. Di sini terungkap alasan Atsushi mengikuti Kimiko karena ayahnya berusaha melakukan tindak kekerasan untuk mendapat harta karun keluarga Kobayakawa. Conan melanjutkan bahwa Kikawa tidak menghubungi polisi, justru memberitahu Shigeru dan Hisami setiap jejak pencarian bersama Kogoro. Karena ternyata dalam penculikan itu ayah Atsushi, dia mengakuinya. Namun menyatakan bahwa Kobayakawa menyimpan harta negara untuk diri mereka. Oleh sebab itu Hisami melakukan hal ini demi menggunakan harta peninggalan itu untuk kepentingan publik. Para sandera pun dilepas. Di saat itu
Kikawa menyerahkan kotak harta karunnya kepada Hisami. Kikawa meminta maaf telah melakukannya karena saham anaknya hampir bangkrut dan butuh bantuan dari Hisami Group untuk melunasi hutang. Hisami pun membuka kotak harta yang sudah di tangannya, namun hanya berisi surat. Dan nampaknya Hisami kecewa lalu membuang surat itu ke tanah. Kogoro pun meminta Kimiko membacakan isi suratnya. Ternyata itu surat dari leluhur. Inti dari surat ini adalah mereka yakin dengan adanya kemauan besar dalam diri generasi selanjutnya, maka negeri ini bisa berubah lebih baik dan maju. Lalu Hisami yang kesal menyobek amplop suratnya. Di saat itu Kogoro berkata, "Apa hanya sebatas itu nilai kemauanmu sebagai calon dewan di negeri ini?" Pernyataan tersebut membuat Hisami tersadar. Dia pun menyerahkan diri ke polisi dan mengaku telah menculik Kimiko dan 2 anak kecil. Namun Kimiko mencabut tuduhan itu sehingga Hisami terbebaskan. Di sisi lain nampak Kogoro yang berusaha menyusun kembali perangko surat yang telah tersobek. Di saat itu Haibara berkata, "Sanen desta." Mereka tidak berhasil mendapat harta karunnya. Conan pun menjelaskan, ya, jawaban dari teka-teki kakeknya Kimiko mengenai berapa besar ongkos kirim surat ke masa depan kini terjawab, yaitu perangko yang ada di surat leluhur. Perangko tersebut merupakan jenis cetak langka yang akan diburu kolektor. Tentunya harganya cukup untuk dana modal memulai sebuah usaha. Namun karena sudah robek, perangko itu jadi sia-sia.